Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang merupakan perusahaan manufaktur kertas, baik yang menghasilkan produksi kertas budaya maupun kertas industri terbesar di dunia. Yang menarik untuk kita perhatikan dari emiten ini adalah bahwa sejak bulan November tahun 2020 kemarin, harganya terus meningkat dari 6.100-an di bulan November dan sempat menyentuh harga Rp16.850 per lembar saham. Kenaikannya mencapai 176%. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi fundamental dari perusahaan ini? Yuk kita pelajari. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah pabrik kertas Ciwi Kimia. Ciwi Kimia didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1972. Dan pada tahun 1990, saham dari Ciwi Kimia mulai dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Pada awal berdirinya, Ciwi Kimia hanya memproduksi soda dan bahan kimia lain. Sejak tahun 1978, Ciwi Kimia mulai memproduksi kertas dengan kapasitas 12.000 ton per tahun. Dan pada saat ini, total kapasitas produksi dari Ciwi Kimia adalah kertas budaya sebesar 1.310.000 ton per tahun, dan kertas industri sebesar 536.000 ton per tahun. Kegiatan utama dari Ciwi Kimia adalah memproduksi berbagai jenis kertas dan turunannya, seperti kertas fotokopi, kertas coated, dan kertas carbonless. Selain itu, Ciwi Kimia juga memproduksi beragam jenis stationery dan produk perlengkapan kantor serta produk yang diminati oleh pasar internasional. Ciwi Kimia juga memproduksi produk kertas industri seperti karton yang dipergunakan dalam kemasan industri. Mari kita pelajari jumlah aset yang dimiliki oleh Ciwi Kimia. Dan dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, aset dari Ciwi Kimia pada saat ini adalah sebesar Rp46,4 triliun per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020. Yang terdiri atas Rp23,3 triliun liabilitas dan Rp23 triliun ekuitas. Aset ini meningkat Rp3,8 triliun jika kita bandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan di kuartal keempat tahun 2019. Peningkatan aset ini disebabkan oleh naiknya liabilitas sebesar Rp77 miliar dan bertambahnya ekuitas sebanyak Rp3,7 triliun. Hal yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan naiknya ekuitas dari Ciwi Kimia adalah pertama, meningkatnya selisih kurs dari 11,7 juta US$ ke 13,6 juta US$. Lalu, meningkatnya saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dari 10,1 juta US$ ke 11,1 juta US$ di kuartal ketiga tahun 2020. Dan yang terakhir, meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari 665,8 juta US$ ke 826,4 juta US$. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar dari Ciwi Kimia adalah liabilitas jangka panjang berupa pinjaman sebesar 616,2 juta US$. Utang ini meningkat karena pada kuartal keempat tahun 2019, jumlah utang ini hanya 132,6 juta US$. Peningkatannya sebesar 484 juta US$. Sedangkan untuk utang jangka pendek yang dimiliki oleh Ciwi Kimia adalah
pinjaman bank sejumlah 343 juta US dollar. Hutang ini berkurang karena pada kuartal keempat tahun 2019, jumlah utang ini adalah 354 juta US dollar. Untuk rasio likuiditas dari Ciwi Kimia, cash rasionya 29%, quick rasionya 102%, current rasionya 146%, dan rasio debt to equity 101%. Ini berarti jumlah kas dari Ciwi Kimia lumayan cukup dan total aset lancar dari perusahaan ini dapat melunasi seluruh utang jangka pendek yang menjadi tanggungan perusahaan. Dan untuk total hutangnya juga tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah utang dari Ciwi Kimia tidak terlalu besar, hanya 101% dari total ekuitas perusahaan. Dan persentasi jumlah debt to equity ratio dari Ciwi Kimia juga belum melewati besaran persentasi rata-rata debt to equity ratio dari Ciwi Kimia dalam 7 tahun terakhir, yang mana sebesar 160%. Revenue dari Ciwi Kimia pada tahun 2019 adalah 1 miliar US dollar, yang terdiri atas pendapatan kertas budaya 905 juta US dollar dan pendapatan kertas industri 141 juta US dollar. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020, revenue yang telah dikumpulkan oleh Ciwi Kimia adalah 650 juta US dollar. Revenue ini menurun 177 juta US dollar jika dibandingkan dengan revenue di kuartal ketiga tahun 2019 yang nilainya adalah 827 juta US dollar. Dan revenue ini terdiri atas pendapatan kertas budaya yang menurun dari 734 juta US dollar ke 492 juta US dollar dan pendapatan kertas industri yang meningkat dari 92 juta US dollar ke 157 juta US dollar. Dan proyeksi revenue dari Ciwi Kimia untuk tahun 2020 adalah sebesar 12 triliun rupiah. Menurun 11% jika kita bandingkan dengan revenue di tahun 2019. Dan potensi penurunan revenue untuk tahun 2020 ini sebesar 1,6 triliun rupiah. Pada kuartal ketiga tahun 2020, Ciwi Kimia telah mengumpulkan laba bersih sebesar 168 juta US dollar. Jumlah ini meningkat jika kita bandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019, yang mana Ciwi Kimia mendapatkan laba sebesar 152 juta US dollar. Penyebab dari meningkatnya laba bersih dari Ciwi Kimia adalah beban pokok penjualan yang berkurang, mendapatkan keuntungan dari selisih kurs, penghasilan bunga yang bertambah, beban bunga yang berkurang, penghasilan lain-lain yang meningkat, dan manfaat pajak penghasilan yang ikut meningkat. Oleh karena itu, maka proyeksi keuntungan dari Ciwi Kimia untuk tahun 2020 adalah sebesar 3,3 triliun rupiah. Dan proyeksi laba bersih ini meningkat 1 triliun rupiah dibanding laba bersih pada tahun 2019. Untuk value dari Ciwi Kimia per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya 23 triliun rupiah. Harga sahamnya adalah Rp6.050 per lembar. Nilai buku atau book value adalah Rp7.400 per lembar saham. Nilai price to book value adalah 0,8. Dan dengan keuntungan per saham Rp1.072, maka nilai price to earning ratio adalah 5,6. Besaran keuntungan per saham itu menghasilkan net profit margin 25%, return on equity 5%, dan return on asset 4%. Untuk dividen pada bulan September tahun 2020, Ciwi Kimia baru saja membagi dividen sebesar Rp25 per lembar saham. Dan total pengeluaran dari Ciwi Kimia untuk pembagian dividen tersebut sebesar Rp77 miliar.
Karena masih mencatatkan laba untuk tahun 2020, kemungkinan besar pada tahun 2021 ini Ciwi Kimia akan kembali membagikan dividen. Kesimpulan. Pertama, aset dari Ciwi Kimia meningkat sejak tahun 2013, kecuali di tahun 2016 dan 2019. Walaupun pada saat ini liabilitas dan ekuitasnya berimbang, tetapi biasanya liabilitas menjadi dasar utama dari aset emiten ini. Kedua, proyeksi revenue di tahun 2020 menurun 11%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penjualan kertas budaya. Padahal, kertas budaya adalah penyumbang terbesar dari penjualan Ciwi Kimia. Ketiga, proyeksi keuntungan bersih untuk tahun ini meningkat 1 triliun rupiah. Proyeksi ini didasarkan pada keuntungan yang telah dikumpulkan oleh Ciwi Kimia sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020. Nilai ini meningkat 44% dari keuntungan bersih di tahun lalu. Ini patut diapresiasi karena manajemen berhasil menekan beban pokok dari penjualan Ciwi Kimia. Keempat, utang dari emiten ini sebanding dengan total ekuitas yang dimiliki. Ini merupakan suatu poin plus bagi manajemen perusahaan dalam mengatur keseimbangan liabilitas perusahaan. Kelima, investasi ke Ciwi Kimia pada saat ini bagi saya sangat menarik karena manajemennya berhasil untuk mempertahankan pendapatan walaupun berada di saat resesi. Nilai net profitnya juga lumayan besar, sering membagi dividen, dan apalagi Ciwi Kimia adalah perusahaan yang sudah matang. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 5 Februari 2021 sudah over value dengan price book value 2,1 dan price earning ratio 14,7. Emiten ini akan lebih terlihat menarik jika harganya di sekitaran Rp13.000. Pendapat saya, pabrik kertas Ciwi Kimia adalah perusahaan yang bagus. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk pabrik kertas Ciwi Kimia A-. Sio, demikianlah review singkat dari pabrik kertas Ciwi Kimia. Review ini bertujuan untuk memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan Sio like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. Sio semua, kita bertemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material